Di Ganyang Indonesia, Vietnam menjadi wakil ASEAN pertama yang tereliminasi dari Piala Asia 2023. Timnas Vietnam harus mengakhiri perjalanannya di Piala Asia 2023 ini setelah dikalahkan oleh Timnas Indonesia Jumat malam. Vietnam berduel lawan Indonesia di match day 2 grup D Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium. Di babak pertama, tim berjuluk Golden Star Warriors tersebut tak berani berkutik menghadapi serbuan skuad Garuda. Mereka akhirnya tertinggal 1 gol berkat penalti Asnawi Mangku Alam. Di babak kedua, Vietnam tampil lebih agresif dan sering menekan pertahanan skuad Garuda. Vietnam kemudian bermain dengan 10 pemain saja jelang babak kedua berakhir. Mereka akhirnya dipaksa tunduk 1-0 oleh Indonesia. Kekalahan itu bukan kekalahan pertama Vietnam. Sebelumnya di matchday 1 grup D Piala Asia 2023 mereka dikalahkan Jepang. Vietnam sebenarnya sempat merepotkan Jepang. Awalnya mereka bisa menahan Samurai Biru dengan skor 2-2. Namun setelah itu Jepang tak berbendung. Mereka mengalahkan Vietnam dengan skor 4-2. Timnas Vietnam memang masih memiliki 1 pertandingan tersisa di grup D Piala Asia 2023 ini. Mereka akan berhadapan dengan Timnas Irak. Tapi jika saja mereka bisa menang, Vietnam dipastikan hanya akan bisa menempati posisi 4 klasemen grup D. Apa sebabnya? Timnas Vietnam akan kalah dalam perhitungan head-to-head dengan Timnas Indonesia. Demikian juga lawan Jepang. Jadi, setelah Timnas Vietnam tersingkir, siapa saja wakil ASEAN yang tersisa di Piala Asia 2023? Timnas Indonesia tentu saja masih ada turnamen ini. Timnas Indonesia masih punya peluang masuk babak 16 besar. Di laga terakhir grup D, skuad Garuda akan berhadapan dengan Jepang. Lalu masih ada Timnas Thailand. Mereka kini jadi pemuncak klasemen sementara grup F dengan koleksi 3 angka usai menang atas Kyrgyzstan 2-0 di laga pertama. Kemudian ada juga Malaysia. Mereka ada di dasar klasemen grup E Piala Asia 2023 setelah di laga pertama dihajar Yordania 4-0. Kejutan, Jepang dipaksa tunduk oleh Irak. Kejutan terjadi saat Timnas Irak sukses menjungkalkan Timnas Jepang di matchday 2 grup D Piala Asia 2023 di Education City Stadium. Jepang mendominasi penguasaan bola, khususnya setelah mereka tertinggal lebih dahulu. Sayangnya mereka kesulitan untuk memberikan ancaman nyata di pertahanan Irak. Gol Irak dipersembahkan oleh Ayman Hussein. Ia mengemas brace di laga ini. Sementara itu, gol Jepang dihasilkan Wataru Endo. Hasil ini membuat Irak menjadi pemuncak klasemen sementara grup D di Piala Asia 2023 dengan raihan 6 poin. Sementara itu, Jepang turun ke peringkat kedua dengan koleksi 3 angka. Ronaldo sabet 3 penghargaan di Globe Soccer Award 2023. Globe Soccer Award 2023 kembali digelar di Dubai pada Sabtu dini hari. Cristiano Ronaldo memenangkan 3 penghargaan pada tahun ini. Ronaldo memenangkan penghargaan pemain terbaik Timur Tengah, Maradona Award, dan pemain favorit penggemar. Ronaldo didapuk sebagai pemain terbaik Timur Tengah dengan mengalahkan Karim Benzema dan Riyad Mahrez. Sementara itu, Maradona Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemain tersubur dalam 1 tahun kalender. Ketajaman Ronaldo sepanjang 2023 memang sangat luar biasa. Ronaldo berhasil mencetak 54 gol di level klub dan juga saat membela timnas Portugal. Dia mengalahkan bomber tajam lainnya seperti Kylian Mbappe, Harry Kane, dan Erling Haaland. Ronaldo juga membawa pulang penghargaan pemain favorit penggemar. Dia mengalahkan Jude Bellingham, Lionel Messi, Neymar, dan Mohamed Salah untuk meraih penghargaan tersebut. Penghargaan pemain terbaik pria tahun ini jatuh kepada Erling Haaland.
Tidak mengherankan kalau Haaland meraihnya setelah menjadi aktor utama Manchester City meraih treble musim lalu. Pemain Manchester City lainnya, Rodri, mendapat penghargaan gelandang terbaik. Sementara Ederson terpilih sebagai kiper terbaik. Tak hanya pemain, ada juga penghargaan untuk kategori pelatih terbaik. Gelar tersebut diberikan kepada pelatih Manchester City, Josep Guardiola. Harry Kane cemerlang di Munchen, Thomas Tuchel, rekor gol Robert Lewandowski terancam. Bos Bayern Munchen Thomas Tuchel menyebutkan kalau Harry Kane berpeluang memecahkan rekor 41 gol sensasional milik Robert Lewandowski di Bundesliga. Pemain internasional Inggris tersebut menikmati musim debut yang cemerlang bersama Munchen sejauh ini. Dengan ia telah mencetak 22 gol dalam 16 pertandingan di Bundesliga. Dan Tuchel yakin catatan tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya musim. Rekor gol Lewi dalam bahaya dan tidak ada yang percaya bahwa ini akan dalam bahaya. Tapi kenyataannya memang demikian. Kami butuh sedikit keberuntungan. Tim harus terus melaju. Harry harus bugar. Lalu kita lihat saja apa yang terjadi, ucap Tuchel. Saya tidak begitu menyadari berapa banyak gol yang dia cetak. Anda selalu memberitahu saya berapa banyak poin yang kami miliki. Jadi saya sangat fokus pada prosesnya. Tetapi saya jelas berpikir bahwa bagi Harry tidak ada batasan. Lebih lanjut, Tuchel juga mengungkapkan rahasia di balik gacornya Kane meski dia baru menjalani musim debutnya di Allianz Arena. Menurutnya, sang striker mampu beradaptasi dengan baik sehingga dia bisa langsung nyaman berada di lingkungan barunya. Ini adalah hasil dari proses hasil dari apa yang dia lakukan, yang seharusnya membuatnya sangat bangga dan itu membuat saya bahagia, imbuhnya. Dia tidak bermain untuk mencetak gol, tapi gol datang kepadanya karena cara dia bermain. Dia bermain untuk berproses, dia bermain untuk membuat tim bekerja, dia bermain untuk membuat serangan berhasil. Dia bukan orang yang egois dan itu sangat menyenangkan untuk dilihat. Untuk memulai di liga baru, lingkungan baru, bahasa baru, budaya baru, dan dia juga sedikit menunda untuk membawa keluarganya ke sini karena mereka punya anak lagi. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Kapten timnas Inggris tersebut akan berupaya menambah pundi-pundi golnya ketika De Ruyter menjamu Werder Bremen pada lanjutan Bundesliga Minggu. Debut yang sulit buat Lionel Messi dan Luis Suarez saat El Salvador imbangi Inter Miami. Ini menjadi malam yang biasa saja bagi Messi, Suarez, dan geng Barca yang memainkan 45 menit pertama pertandingan persahabatan Inter Miami melawan El Salvador. Sabtu 20 Januari pagi waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu unik. Bentrokan dengan tim nasional El Salvador di Estadio Cuscatlán saat Miami memulai tur dunia mereka menjelang musim baru MLS. Empat mantan pemain Barca, Messi, Suarez, Sergio Busquets, dan Jordi Alba semuanya menjadi starter. Memiliki beberapa momen indah, tapi momen-momen itu hanya sedikit dan jarang terjadi. El Salvador bisa dibilang tampil lebih baik di babak pertama, menghasilkan beberapa peluang bagus di awal. Inter Miami sempat menunjukkan aksi bagus di penghujung babak pertama dengan kombinasi dari legend Barca tersebut. Tapi ketika babak kedua dimulai, 4 bintang The Herons keluar dari pertandingan, yang membuat penonton kecewa. 45 menit kedua terbukti lebih seru dengan sejumlah kontroversi sengit antara kedua tim. Namun akhirnya berakhir tanpa gol. Diperkirakan akan kalah, El Salvador berjuang keras melawan Inter Miami saat bertabur bintang dan mungkin merupakan tim yang paling mungkin mencetak gol di sini. Tapi di sisi lain, kiper Mario Gonzalez menunjukkan penampilannya yang solid untuk membuat Inter Miami gagal mencetak gol.
Jarang sekali Anda bisa memberitahu siapapun di pertandingan semacam ini bahwa Anda mampu membuat Suarez dan Messi tidak mencetak gol. Tekuk Lazio 3-0, Inter melaju ke final Supercoppa Italiana 2023. Inter Milan sukses menaklukkan Lazio dengan skor telak 3-0 dalam laga semifinal Supercoppa Italia 2023 yang dihelat di Al Awwal Park, Riyadh. Sabtu, 3 gol kemenangan Inter atas Lazio masing-masing diciptakan oleh Marcus Thuram di babak pertama, serta eksekusi penalti Hakan Çalhanoğlu dan tembakan David Fratesi di babak kedua. Berkat hasil ini, Inter Milan pun berhak melaju ke partai final untuk menghadapi Napoli yang sebelumnya menyingkirkan Fiorentina. Duel final rencananya akan digelar pada Selasa 23 Januari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat mendatang. Inter mencoba langsung bermain agresif sejak awal babak pertama. Namun Lazio perlahan mampu mengontrol permainan. Belum ada peluang berbahaya yang dihasilkan kedua tim di 15 menit pertama. Inter sukses membuka keunggulan pada menit ke-17 lewat sontekan jarak dekat Thuram, memanfaatkan sebuah crossing yang diteruskan Federico Di Marco lewat back heel. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Hanya semenit usai kembali dari kamar ganti, Lautaro dijatuhkan Pedro di kotak terlarang. Wasit pun menunjuk titik putih usai meninjau monitor VAR. Çalhanoğlu sukses mencetak gol dari eksekusi penalti. Inter baru bisa memperbesar keunggulan pada menit ke-87 lewat gol David Fratesi. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa waktu. Skor 3-0 untuk Inter menjadi hasil akhir laga ini. Arsenal ramaikan perburuan tanda tangan Michael Olise. Daftar peminat Michael Olise di musim panas nanti bertambah panjang. Terbaru, Arsenal memutuskan untuk merekrut sang winger di musim panas nanti. Winger 22 tahun itu merupakan rising star di skuad The Eagles. 2 musim terakhir ia menunjukkan performa yang ciamik di lini serang Crystal Palace. Performa apik Olise memulai memukau tim-tim top EPL. Sebut saja Liverpool, MU dikabarkan berminat menggunakan jasanya. Talksport melaporkan bahwa ada penantang baru dalam perburuan tanda tangan Olise. Arsenal dikabarkan berminat untuk merekrut sang winger. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta memproyeksikan Olise untuk bergabung dengan timnya di musim panas nanti. Pelatih Arsenal itu menilai timnya tidak memiliki kedalaman tim yang bagus di sektor pemain sayap mereka, sehingga ia menilai timnya perlu merekrut winger baru. Olise dinilai punya talenta yang istimewa, sehingga ia diyakini bisa memperkuat lini serang Arsenal. Menurut laporan tersebut, Arsenal cukup percaya diri bisa mengamankan jasa Olise di musim panas nanti. Olise bukan sosok yang asing bagi Arsenal. Sang pemuda sempat menimba ilmu di Akademi Arsenal beberapa tahun yang lalu. Olise dikabarkan punya ketertarikan untuk kembali ke Arsenal. Jadi mereka optimis untuk mengamankan jasanya. Arsenal dan klub-klub IPL peminat jasa Olise harus siap keluar uang dalam jumlah banyak untuk merekrut sang winger. Ia dikabarkan dibanderol di harga 50 juta pounds di musim panas nanti oleh Crystal Palace. Matthijs de Ligt siap terima pinangan MU. Rumor transfer de Ligt ke MU nampaknya bakal jadi kenyataan. Sang gelandang dilaporkan siap menerima pinangan setan merah di musim panas nanti. Beberapa bulan terakhir, MU punya agenda untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Erik ten Hag menilai timnya butuh peremajaan di lini pertahanan mereka, sehingga ia berburu bek tengah baru. Beberapa hari terakhir, nama Matthijs de Ligt ramai dikaitkan dengan Manchester United.
Ten Hag dilaporkan ingin bereuni dengan mantan beknya di Ajax tersebut. Bill melaporkan transfer De Ligt ke Old Trafford bisa terjadi. Sang bek dikabarkan siap menerima pinangan MU di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, De Ligt saat ini benar-benar serius ingin cabut dari Munchen. Meski baru 2 musim membela The Rotten, ia dikabarkan tidak cocok dengan Thomas Tuchel. Sang bek merasa pendekatan sang pelatih tidak cocok dengan dirinya. Itulah mengapa De Ligt menilai bahwa ia lebih baik pindah klub di musim depan ketimbang harus dilatih oleh Tuchel lagi. Menurut laporan tersebut, De Ligt membuka kesempatan untuk pindah ke Manchester United. Ia dikabarkan sudah lama berminat bermain di Premier League. Jadi ia merasa ini kesempatan yang bagus untuk menjajal kemampuannya di sana. Selain itu, De Ligt cocok dengan gaya bermain Erik ten Hag. Jadi, ia siap membantu sang pelatih di MU nanti. Manchester United harus siap keluar uang yang cukup banyak untuk mendatangkan De Ligt. Kontrak sang bek di Allianz Arena masih cukup panjang, sehingga ia kabarnya hanya bisa ditebus di kisaran 80 juta euro.